Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Majelis Taklim Malam Ahad Masjid Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan rahmat, hidayah, taufik wal hidayah dan juga rasa istiqamah di dalam hati kita untuk selalu menuntut ilmu guna mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini, pembahasan kitab Al-Akhlaq lil Banin karangan Asy-Syaikh Abu Umar bin Ahmad Barajah. Kita sudah masuk pada pasal yang ke-16, masih juz 1, pasalnya pasal ke-16. Halaman 13 paling bawah. Halaman 13 paling bawah. Ketemu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatul Abi. Ya, situ ya? Betul ya? Rahmatul Abi. Rahmatul Abi artinya kasih sayang seorang ayah. Kana li rajulin waladun anudun. Ada bagi seorang, ya, karena itu fi'il madin, jadi menceritakan si Umar Ahmad Barajah menceritakan kana ada seorang lelaki waladun anudun yang mana dia memiliki seorang anak. Anud itu anak nakal, anud itu nakal gitu, qobiah, nakal, bisa juga anud, bisa juga qobiah. Ada seorang lelaki yang mana dia itu memiliki seorang anak anudun yang nakal. Ini menceritakan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya yang nakal. Ya. Wa kam marratin mana'ahu abuhu min idza'il hayawani. Si anak ini sudah berapa kali, wa kam marratin, dan sudah berapa kali, ya, si anak ini sudah berapa kali mana'ahu abuhu, bapaknya itu mencegah, mana'ahu mencegahnya si anak itu, abuhu akan bapaknya, idza'il hayawan, min idza'il hayawan, dari melukai hewan-hewan, menyakiti hewan-hewan. Idza melukai atau menyakiti hewan-hewan, jamak hayawan. Wa tulu'il asjari. Kemudian si anak itu juga di samping menyakiti, melukai hewan-hewan, wa tulu'il asjari, dan juga manjat pohon, naik-naik pohon. Asjar jamak juga. Walakin lam yasma'u kalamahu. Ayahnya sudah mencegahnya tuh, si anak tersebut sudah mencegah anak tersebut jangan menyakiti atau melukai hewan-hewan, jangan naik-naik pohon. Akan tetapi si anak tersebut walakin lam yasma' kalamahu. Akan tetapi si anak tersebut lam yasma', tidak mendengar akan perkataan ayahnya, kalamahu, akan perkataan ayahnya. Dicuekin perkataan ayahnya, diabaikan. Wa zata yaumin daraba qittan.
pada suatu hari, wa dzata yaumin, pada suatu hari, daraba qitton, ia, ada fiil, ini fiil madi, domirnya mustatir, huwa, yaitu kembali kepada si anak tersebut. Wa dzata yaumin, pada suatu hari, daraba, si anak tersebut atau ia memukul akan seekor kucing. Kemudian fa'addahul qittu fi rijlihi hatta jarahaha. Kemudian fa'addahu al-qittu, maka menggigitlah al-qittu, seekor kucing tersebut, fi rijlihi, pada kakinya si anak tersebut, fi rijlihi, pada kakinya si anak tersebut, hatta jarahaha, sehingga kakinya si anak tersebut terluka. Fatawajja'a syadidan, maka si anak tersebut merasa sakit, syadidan, akan sakit yang sangat, merasa sangat sakit gitu bahasa kita tuh ya, merasa sangat sakit. Kalau bahasa Arabnya, maka si anak tersebut ia merasa sakit, syadidan, akan sakit yang sangat. Falam yastati' ayyanama, karena dia merasa sakit si anak tersebut karena digigit oleh seekor kucing, kucing yang ia jahatin, yang ia celakain, kemudian si kucing menggigit kakinya tuh. Falam yastati ayyanama, sebab dia kakinya digigit, maka falam yastati, maka si anak tersebut nggak bisa, ya, ayyanama, nggak bisa tidur, merasakan sakit kakinya itu. Au ya'kula, nggak bisa makan. Min syiddatil waja', ya, min syiddatil waja', dari sebab dia merasa sakit yang sangat tadi. Min syiddatil waja', dari sebab dia merasa sakit tadi itu, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya, nggak bisa ngapa-ngapain dah. Yang dirasain sakitnya aja. Ya, sebab dia juga kucing ditendang. Fada'a lahu abuhu tabiban, meskipun si anak itu nakal, ya, dalam kitab ini diceritakan oleh Syekh Umar Baraja, meskipun si anak tersebut nakal, bandel, nggak dengerin ucapan ayahnya, fada'a lahu abuhu tabiban, tapi ayahnya masih sayang sama dia. Fada'a lahu, maka si ayahnya tuh memanggil, lahu, untuknya, abuhu, akan bapaknya, maka memanggil untuknya, akan bapaknya, tabiban, akan seorang dokter. Wa khasira alaihi katsiran, ya, wa khasira, rugi itu istilahnya, rugi, ya, rugi ya, khasira itu artinya rugi bahasa Arabnya, tapi diartikan di sini wa khasira, dan mengorbankan, alaihi, atasnya, mengorbankan atasnya, katsiran, ayahnya tuh mengorbankan kepada anaknya, kasiran, akan pengorbanan yang besar, kasiran, pengorbanan yang besar. Li ujrati tabibi wa thamanil adwiyati, li ujrah, untuk mengeluarkan, membayar, ujrah itu bayar, untuk membayar seorang dokter, wa thamanil adwiyah, dan juga membeli obat-obatan. Walakin abuhu lam yubali bidzalika, walakin, akan tetapi, ya, meskipun anaknya nakal, nggak dengar ucapan ayahnya, tapi ayahnya tetap sayang kepada si anak tersebut, ya. Walakin abuhu lam yubali bidzalika, saking sayangnya si ayah tersebut berani berkorban, mengeluarkan uang banyak untuk manggil dokter dan beli obat. Walakin, dan akan tetapi, abuhu, ayahnya, lam yubali, tidak memperdulikan, bidzalika, yang demikian itu. Udah keluar duit banyak buat panggil dokter, beli obat mahal, ya, buat kesembuhan anaknya, meskipun anaknya nakal. Luar biasa pengorbanan seorang ayah. Dulu kita kecil begitu kali ya. Ya.
li'annahu yuhibbu ayyashtafiya waladahu sari'an, karena sesungguhnya ya, hunya itu kembali kepada bapaknya, karena sesungguhnya si bapak tersebut yuhibbu ya, cinta, ayyashtafiya waladahu sari'an, sangat cinta atau suka, ayahnya sangat suka, cinta, ayyashtafiya agar cepat sembuh anaknya, sari'an dengan segera, sari'an itu cepat ya, cepat sembuh gitu. Ayahnya kepengen anaknya itu cepat sembuh. Ahlan wa sahlan Syekh, ahlan wa sahlan, tafadhol ya, begitu. Wa ba'da uddatin ta'afal waladu ya, dan beberapa hari kemudian, wa ba'da muddatin, dan beberapa hari kemudian, ta'afal waladu, dan sesudah menjelang beberapa gitu deh, muddatin wa ba'da, dan sesudah beberapa kemudian gitu, dan beberapa kemudian, ta'afal waladu, maka sembuhlah si anak tersebut, fataba min 'adatihil qabihah, ketika si anak tersebut sembuh dari sakitnya, maka dia bertobat ya, min 'adatihil qabihah, fataba, maka si anak tersebut bertobat, min 'adatihil qabihah, dari kebiasaan-kebiasaan, adat tuh adatihi, adat dari adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan al-qabihah, yang buruk, yang enggak bagus. Wa ahada abuhu, dan kemudian berjanji abahu, dan kemudian berjanji abahu, wa ahada abahu, dan kemudian dia berjanji kepada bapaknya, ala ayya'mala daiman binasaihihi ya, ala terhadap atau atas, ayya'mala daiman, untuk melakukan selalu si anak tersebut ya, untuk melakukan selalu atau selamanya, binasaihihi, dengan nasihat yang diberikan ayahnya, wala yu'atidahu abadan, dan juga tidak apa tuh, yu'aidahu, dan juga tidak melewatkan ya selamanya, hatta yaslama minal azza, sehingga yaslama si anak tersebut selamat, minal azza, dari rasa sakitnya ya. Itu pengorbanan seorang ayah terhadap anaknya ya. Kisah ini digambarkan oleh Syekh Umar Baroja. Bab yang kita bahas ini adalah kisah seorang ayah yang penyayang kepada anaknya, meskipun anaknya nakal, tapi tetap aja seorang ayah menyayanginya. Sebesar apapun nakal anaknya, tapi dibalas akan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Luar biasa. Lanjut ya, satu lagi ya, tema yang ke-17, adabul waladi ma'a ikhwatihi, etika atau adab seorang anak, ma'a ikhwatihi, terhadap saudara-saudaranya. Etika seorang anak, bisa juga kita ini maksudnya ya, bukan hanya seorang anak tapi kita juga begitu. Tapi Syekh Umar Baroja memberikan kiasan kepada seorang anak-anak, kitabnya bernama Al-Akhlaq lil Banin, padahal ini juga buat kita juga begitu ya, buat kita juga, biar kita punya adab etika. Adabul waladi ma'a ikhwatihi, adab atau etika seorang anak ya, atau seorang manusia dah kita iniin, ma'a ikhwatihi, terhadap saudara-saudaranya. Etika atau adab, akhlak seorang anak terhadap saudara-saudaranya. Seperti apa tuh adabnya, etikanya seorang anak atau kita sebagai manusia kepada saudara-saudara kita? Syekh Umar Baroja menggambarkan ada 3 adab kita. Yang pertama, al-awwalu ikhwatuka wa akhwatuka aqrabun nasi ilaika. Kata beliau bahwa saudara laki-lakimu, wa akhwatuka jamak nih, dan juga saudari perempuan-perempuanmu, aqrabun nas ilaika, adalah orang-orang yang terdekat
aqrabu terdekat, ilaika kepadamu. Jadi saudara laki-laki kita, saudari perempuan kita adalah orang-orang terdekat dari sisi kita. Wa ba'da walidaika, sesudah kedua orang tua kita. Jadi mereka itu adalah orang-orang terdekat di sisi kita sesudah kedua orang tua kita. Fa iza aradta ay yafraha minka abuka wa ummuka, maka apabila aradta engkau ingin ay yafraha agar bahagia minka darimu, agar senang darimu itu. Ay yafraha minka agar senang darimu. Siapa tuh yang senang dari kita tuh? Minka dari sisi kita tuh. Abuka wa ummuka, bapakmu atau bapak kita dan ibu kita. Fa'addaba ma'hum, maka hendaknya kita beradab terhadap mereka gitu. Kita berusaha. Ya, yang digambarkan anak-anak, tapi kita kembalikan kepada diri kita. Kalau kita masih punya orang tua, agar orang tua kita merasa gembira, merasa senang kepada kita, fata'addaba ma'hum, maka hendaknya kita beradab, beretika terhadap mereka. Ma'hum, humnya itu adalah kepada abu wa ummu, kepada bapak dan ibu, humnya itu mereka, dan juga kepada akhwat wa akhawatuk. Dengan apa tuh kita beradab terhadap mereka? Kata si pengarang kitab ini, bi an tahtarima akhakal kabir, yaitu dengan kita atau dengan engkau, ya, an tahtarima, menghormati, memuliakan, akhaka al kabir, saudara lakimu, al kabir yang besar. Berarti abangnya, akhakal kabir, abang, kakak laki-laki. Dengan kita memuliakan, menghormati akhal kal kabir, saudara engkau yang besar, saudara laki-laki engkau yang besar. Wa ukhtukal kabirah, dan juga saudari perempuanmu yang besar, berarti kakak perempuan. Dengan kita menghormati mereka, maka kita sudah beradab terhadap mereka. Wa tuhibbuha mahabbatan shadiqatan, di samping kita menghormati, memuliakan mereka, wa tuhibbahuma, dan juga kita mencintai keduanya. Wa tuhibbahuma, dan engkau mencintai keduanya, huma keduanya tuh saudara laki-laki yang besar, kakak laki-laki dan kakak perempuan. Wa tuhibbahuma, engkau mencintai keduanya, mahabbatan shadiqan, dengan rasa cinta yang tulus. Wa tattabi'ana nasaihahuma, dan engkau mengikuti nasaihahuma, dan engkau mengikuti akan nasihat keduanya. Wa antarhama akhakas shagir, di samping kita menghormati, memuliakan saudara yang besar, kita diperintahkan juga wa antarhama akhakas shagir, menyayangi akhakas shagir, saudara yang kecil, berarti adik nih. Wa ukhtukas shaghirah, akhukas shaghir, saudara laki-laki yang kecil. Wa ukhtukas shaghirah, saudari perempuan yang kecil, berarti adik. Bagaimana caranya kita menghormati, menyayangi mereka? Wa tuhibbahuma aidan, kita mencintai keduanya juga. Mahabbatan sahihatan, dengan rasa cinta yang tulus atau benar gitu. Sahihatan, dengan rasa cinta yang benar atau rasa cinta yang tulus. Wa alla tu'zi yahuma bid-darbi aw syatmi, ya, enggak boleh menyakiti. Wa alla tu'zi, dan janganlah engkau menyakiti, huma keduanya, adik laki-laki kita dan adik perempuan kita, ya, menyakiti. Dengan apa menyakitinya? Bid-darbi aw syatmi, dengan kita memukul atau mencaci, merendahkan, dilarang. Wala tataqata'a ma'ahuma, dan juga engkau tidak boleh memutus, ya, apa namanya itu,
In qata akan memutus tali silaturahmi, apa namanya itu? Memutus gitu. Memutus dia gitu. Memutus keduanya. Apa artinya itu ya? Kalau memutus samping memutus tali silaturahmi, marah-marah begitu kali ya. Ustaz Abi Zainal ya. Wala tataqata'ahuma. Jadi in kok makan qata'a itu memutus tuh. Bahasanya kan gitu, qata'ah. Jadi kalau bahasa kita betul. Yang pertama nggak boleh memukul, nggak boleh mencaci, dan bisa juga tataqata'a memutus, apa itu, marah ya, musuhan gitu, musuhan bahasanya, musuhan, marahan, iya marahan ya, susah amat ya bahasa Indonesianya, memutus, marahan, memutus atau musuhan. Wala tataqata'a mahuma, dan jangan engkau marahan, musuhan ya, ma'ahuma, terhadap mereka. Au tughayyira lu'batuhuma, atau engkau merubah, yughayyir, merubah atau merusak, lu'batuhuma, mainan mereka. Li'anna zalika yughdibu walidaika, karena sesungguhnya yang demikian itu menyebabkan marah akan kedua orang tua, orang tuamu. Begitu tuh adab yang pertama, katanya Syekh Umar Ahmad Al-Baroja. Kalau saudara yang tua, kita diharuskan untuk memuliakan, menghormati. Saudara yang kecil, kita diharuskan untuk menyayangi, begitu. Kata Syekh Umar Ahmad Baroja, adab kita terhadap saudara-saudara kita. Kemudian apalagi adabnya yang kedua? Kata beliau, wa kadzalika la tatanaza' ma'a akhika au ukhtika. Dan yang demikian itu, atau dan begitu juga ya, dan yang demikian itu, wa kadzalika, dan begitu juga ya, la tatanaza'a ma'a akhika au ukhtika, janganlah engkau bertengkar lagi sama nih, tatanaza'a ya, betul nggak Ustaz ya, Ustaz Top ya, begitu ya, bertengkar juga nih. Dan janganlah engkau tatanaza'a, bertengkar, ma'a akhika au ukhtika, terhadap saudara lakimu atau saudara perempuanmu. Ala dukhuli hammamin, bertengkar karena sebab ya, apa tuh? Ala dukhuli hammamin, karena sebab main selak-selakan untuk masuk ke kamar kecil, toilet. Ala dukhuli hammamin, tuh musuhan gara-gara main duluan masuk kamar kecil gitu. Main duluan, ketika dia duluan kita marah, atau kita duluan kakak kita marah, atau adik kita marah gitu. Ala dukhuli hammamin, atas masuk ke kamar mandi gitu. Aw ala lu'batin, atau atas mainan-mainan ya, berebutan mainan, kita berebutan mainan marah. Aw alal julusi alal kursiyi, atau karena sebab duduk di atas kursi, begitu, berebutan. Dia dapat kursi duluan, kita kagak, duduk duluan, kita marah. Atau kita duluan dapat kursi, dia kagak, dia marah, begitu. Atau sebabnya itu yang menyebabkan menjadi bermusuhan. Au ala syai'in akhar, au ala syai'in akhar, atau atas sebab sesuatu yang lain. Wa alaika an tasbira, ya, wa alaika an tasbira wa tatanazala daiman. Dan atasmu kewajiban, wa alaika, dan wajib atasmu, nih alaika artinya itu, dan wajib atasmu ya, antasbira, untuk bersabar, wa tatanazala daiman, dan mengalah selalu, begitu. Kalau bisa kita mengalah, biarin aja, oh saudara kita duluan, meskipun kita tuaan, kalau bisa ngalah sama yang adik, kalau kita adik ngalah dulu sama abang, begitu. Maksudnya begini nih si pengarang, begitu. Kalau kita pengen punya etika, adab yang baik terhadap saudara-saudara kita, begitu maksudnya. Fahaza, dan ini, kisah ini maksudnya, mimma yufarrihu walidaika, ya, yang menyebabkan, mimma, dari sesuatu, dan ini kisah ini, mimma, dari sesuatu, yufarrihu, yang membahagiakan, walidaika, kedua orang tuamu. Wa yusabbibu ridahuma, dan itu juga yang menyebabkan kedua orang tuamu itu ridha terhadap kita.
Itu yang kedua. Adab yang kedua terhadap saudara kita. Adab yang ketiga, yang terakhir, kata Syekh Umar Baroja, adab kita kepada saudara kita. Adab yang ketiga, samih akhaka idza ghalita. Gitu. Samih, maafkan. Samih, maafkan. Fil amr nih. Samih akhaka idza ghalita. Maafkan saudaramu apabila ia keliru. Apabila ia keliru dalam hal apa aja gitu, dia keliru. Ya nyalain kita, nuduh kita, padahal kita nggak melakukan itu gitu. Ya kalau ada saudara kita nuduh kita, nyangkain kita, padahal kita nggak melakukan itu adalah sesuatu yang keliru begitu. Maafin. Wa azhir lahu ghalatahu bilatafatin, dan kemudian jelaskan, wa azharu, jelaskan atau tampakkan, lahu, untuknya, siapa tuh, untuk saudara kita, walatahu bilatafatin, ya, agar tidak tumbuh rasa saling salah menyalahkan, walatahu, agar tidak tumbuh saling salah menyalahkan, tapi bilatafatin, kita membicarakannya itu dengan cara lembut, bilatafatin, dengan cara lembut begitu. Jelaskan kepadanya, bagaimana tuh menjelaskannya, dengan cara yang lembut, karena seorang muslim dengan orang muslim yang lainnya kan saudara ya, begitu. Jadi kita kalau andaikan ada perselisihan di antara keduanya tuh, saudara kita atau dengan saudara muslim yang lainnya, jelaskan bahwa itu nggak benar, tapi dengan cara yang lembut. Al-mu'minu, kata Nabi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanu yashuddu ba'duhu ba'dha, bahwa seorang mukmin itu untuk mukmin yang lainnya kal bunyan, bagaikan sebuah bangunan, jadi saling menguatkan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, ya, yashuddu, saling menguatkan, ba'duhu ba'dha, yang lain terhadap yang lainnya. Itu kata Nabi begitu kalau bisa. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, kalau kita melihat satu kejelekan orang lain, ya kata Nabi, sampaikan kepada dia. Kata Nabi, al-mu'minu mira'atun akhih. Seorang mukmin itu bercermin dari saudaranya. Jadi saudara kita tuh cerminan kita tuh. Kalau dia baik, cerminan buat kita. Kalau dia buruk, cerminan buat kita, begitu. Ya. Faiza ra'a, kata Nabi, faiza ra'a aiban fiha, apabila kita melihat ada satu aib fiha pada dirinya, ya, aslahahu, kata Nabi begitu. Ceritain, sampein, tapi dengan cara yang lembut begitu. Kata Nabi begitu. Kalau kita melihat ada saudara kita punya aib, jangan kita umbar-umbar, kita cerita sama orang lain. Al-mu'minu mira'atun akhih, karena seorang mukmin itu adalah cerminan bagi saudaranya. Nah, ini digambarkan nih di sini oleh si Umar Ahmad Baroja. Wa azhir lahu ghalatahu bilatafatin, dan apabila ya ada satu perselisihan di antara keduanya, maka jangan saling menyalahkan. Jelaskan dengan cara yang lembut, bilatafatin, dengan cara yang lembut. Li'alla yaghlata marratan ukhra, agar tidak tumbuh saling menyalahkan. Li'alla, agar tidak tumbuh, agar tidak terjadi yaghlata, saling menyalahkan, marratan ukhra, kemudian berkali-kali. Marratan ukhra itu berkali-kali. Wabta'idu an kasratil mizah, dan jauhilah an kasratil mizah. Wabtadi'u, dan jauhilah olehmu an kasratil mizah, dari banyak bercanda. Al-mizah, dari banyak bercanda. Li'annaha tusabbibul hibda. Li'annaha tusabbibul hibda wal mukhasamah. Karena sesungguhnya bercanda itu ya menyebabkan akan timbul rasa dendam. Dari bercanda itu kan bisa nanti ngatain orang tua, ngatain kejelekan, ngatain aib, buka aib satu sama lain gara-gara bercanda tuh, begitu. Bisa jadi begitu ya. Li'annaha tusabbibul hikda wal mukhasamah, karena sesungguhnya bercanda itu tusabbibul hikda, bisa menyebabkan
tumbuhnya rasa dendam dan pertengkaran, wal mukhashamah, bisa menumbuhkan rasa dendam dan pertengkaran. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ini adalah pelajaran untuk anak-anak, meskipun ya pelajaran untuk anak-anak, adab bagi seorang anak terhadap saudaranya, tapi bisa jadi juga kiasannya sebagai kiasannya untuk kita, ya buat diri kita sendiri. Kiasannya itu bagaimana kita bersikap kepada saudara-saudara kita, meskipun si Umar Ahmad Baroja menceritakan tentang kitab ini untuk anak-anak begitu ya, tapi juga buat kita juga sebenarnya, bagaimana kita bersikap kepada saudara-saudara kita. Karena kata Nabi, innamal mu'minuna ikhwatun, karena Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum, karena sesungguhnya seorang muslim itu, kata Allah ya, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya seorang mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah, islahkanlah di antara keduanya. Kalau kita sudah melakukan itu, kata Allah, wattaqullah, maka kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana ta'arafna bi annana ta'arafna wa annana ashrafna ala ashrafna fatur alaina tawbah tasir kulli hawba wastur lana lawati aminir rawati wa bil walidina rabbi wa mawlidina wa ali wal ikhwani wa sairil hilali.